Halo, ketemu lagi di Offside 2 hari Selasa. Gimana weekend kalian? Kalau mungkin yang pengen nggak sabar nungguin liga-liga, masih sabar ya. Harus nunggu sampai bulan Agustus. Tapi yang jelas transfer tinggal menunggu seminggu lagi untuk dibuka transfer di Eropa secara resmi. Tapi sambil meanwhile kita nunggu transfer-transfer dibuka secara resmi, window transfernya dan juga liga Loh, masih kan panjang. udah dibuka. Bukannya Juli? Enggak, udah 2 minggu yang lalu Senin. gitu? Iya, minggu lalu atau 2 minggu lalu. Seingat gue baru Juli deh. Bukan, Enggak, lebih enggak. cepet ya Udah berarti ya? dibuka. Oh berarti dia bukanya lebih cepat, Iya, selesainya juga lebih lama ya. Kalau dulu kan akhir akhir September, akhir akhir Agustus. Agustus ya. Kalau sekarang kan sampai awal September kan. Iya. Ya ini kita dari FIFA World Cup dulu ya sedikit. Gimana coach lo melihat Man City udah main dengan pemain-pemain terbaiknya walaupun udah pemain-pemain barunya lah. Walaupun lawannya baru Al Ain. Gue itu nonton ini satu subuh biasanya nggak ada kerjaan. Jadi ya udah Gila sebenarnya juga li abis main bola masih bangun terus ya? enggak, gue tepar 2 jam. Oh iya sama. Gue juga baru bangun tuh Gue jam tepar 4 2 setengah jam, 5 tuh. jadi abis itu gue nonton. Tapi kemarin Madrid nggak nonton karena gue tepar, karena gue kecapean aja. Ya. Cuman ada beberapa tim itu yang gue pengen pantau karena apa ya? Karena ada sebuah perubahan lah. Contoh Inter, Iya. gue melihat Inter dengan Kivu main kayak apa. Oke. Kedua itu Real Madrid. Yoi. Real Madrid mainnya kayak apa? Dengan pelatih baru, apakah sudah berubah atau belum? Ketiga itu City. Iya. Jadi City pasca Kevin De Bruyne itu main seperti itu, dan kebetulan ini tampilnya Selasa kan. Iya. Senin itu gue bikin video tentang City untuk member gue tapi. Ya. Gitu. Karena baru tayang kemarin nggak? Jadi Pep nampaknya udah jelas-jelas membuat sebuah perubahan yang nggak jauh semenjak dia dihajar sama PSG. Dia lihat ya Pep harus merubah sistemnya. Karena setiap dia udah meraih 5 trofi dengan sistem itu. Dengan pemain yang oke, yang cocok. Ya. Sekarang pemainnya udah diganti sebagian besar, pemain pentingnya. Jadi sepak bola itu kan shifting. Ya. Sekarang Liverpool dan PSG menunjukkan bahwa direct football itu yang pada saat ini dengan pemain yang ada itu efektif. Nggak tahu juga berapa lama lagi kan. Iya. Karena kemarin aja PSG bisa kalah juga ternyata ya, walaupun ya kita bisa diperdebatkan serius apa PSG menghadapi laga kemarin, tapi gue lihat cukup serius juga kemarin lawan Botafogo ya. Botafogo kan. Itulah sulitnya, mereka kan parkir bis kan. Iya. Botafogo parkir Jarang bis. banget tapi tim Brazil ya parkir bis ya. Iya. Bisa bertahan rapi gitu. Jadi ya ini bisa terjadi. I mean mereka itu bukan robot. Ini bukan matematika, jadi bisa aja mereka kalah. Iya, dan gue ngeliat kemarin itu space yang biasa dimanfaatkan oleh PSG itu nggak didapetin, bahkan Enrique bilang kan ini mungkin tim paling sulit buat di breakdown dipecahin pertahanannya selama 1 tahun terakhir dia main gitu. Makanya ini mungkin juga ada faktor kurang beruntungnya. Ya. Peluangnya sih emang cukup banyak, tapi memang pertahanan dari si Botafogo cukup rapat. Jadi kembali lagi sebelum City, ini ke City ya. Dan gue juga melihat kualitas pemainnya itu tim inti sama pelapisnya itu oke. Sama lah. I mean mungkin tahun ini belum begitu kelihatan, tapi tahun depan akan lebih kompak kalau semua perform. Gue ngeliatnya kayak butuh waktu deh coach ya, kayaknya ngelihat main-main baru ini bisa ngejel ya. Tapi knowing Pop nggak butuh waktu banyak. Let's say 1 musim lah. Iya, 1 musim. Ya, musim ini. Maksud gue nggak akan instan di awal musim tuh langsung bagus gitu. Tapi kalau mereka nggak mengalami banyak cedera dari pemain penting dan ini on fire langsung, calon juara itu. Gue nggak tahu Rodri kapan sembuh ya, tapi kalau Rodri belum sembuh menurut gue. Udah sembuh. Kapan mainnya? Kok dia belum main? Udah main. Match pertama udah main. Oh iya, babak kedua. Iya. Ya? Match pertama juga babak kedua. Karena gue kemarin ngelihat si Cheveri ini, kalau si Pep bilang katanya dia masih akan merampingkan skuadnya kan. Bahkan sempat ada pertanyaan Gundogan ini akan stay apa enggak, karena kan dia udah dibilang mungkin masa edarnya udah habis, juga mungkin udah terlalu tua. Masih ada kontrak kan. Kemarin juga ngegolin lumayan kan. Kontraknya masih ada, cuman antara mau dilepas atau enggak tuh coach. Karena dia katanya Pep tuh bilang mau dirampingin skuadnya. Termasuk kayak Cheveri kemarin nih yang
main muda yang kemarin di FA Cup juga main, kemarin juga ngegolin. Ini dikasih kesempatan musim ini atau bakal dipinjemin lagi atau gimana nasibnya. Terus juga, Nunes harus dibuang nah sih. kayak Matheus Nunes pun juga kemarin dikasih kesempatan terus kan. Iya. Jadi pemain sayap. Ini kayak dua pemain Wolves yang digunakan si Ait-Nouri di back kiri dan juga Nunes di sayap kanan tuh kayak mengindikasikan kayak Nunes nih akan dapat chance lagi nih kayaknya musim ini. Walaupun gue nggak yakin dia cukup bagus. Dan Nico Gonzalez ini gue juga nggak tahu perannya menurut lo, apakah Rodri bersama Nico ini akan menjadi partner yang cocok atau Enggak. Rodri sama Enggak. Gundogan atau sama Bernardo Silva menurut lo? Rodri sama Reinders. Nah, ada Reinders juga ya, kemarin Reinders juga mainnya bagus Iya, sih. Iya. Rodri sama Reinders, dan pada saat Reinders main DM, Rodri masuk, Reinders digeser ke depan. Iya. Tapi sebagai box to box kan. Hmm. Nah, sebelahnya siapa atau depannya itu ada si Cherki atau Bernardo Silva. Ya. Lu gimana liat Cherki? Apa? Cukup impress gak liat Ya. debutnya? Walaupun golnya ya gitu doang ya. kemarin. Ya, I mean nggak bisa dinilai lah. Ya baru Cuman sekali. sistemnya udah mulai kelihatan apa yang diinginkan Pep. Hmm. Kalau mau tahu lebih detail, nonton Bang. video gue. Bangsat kan. Bayar ya 30.000 ya. Ya ini ngelihat dari back-backnya sih, gue nggak melihat banyak ini apa perubahan. Terus juga kayak Stones juga katanya bilang tetap pengen stay di City ya. Katanya Stone sama Ake yang mau dibuang. Ya tapi Stones sih bilang kayaknya pengen di City ya. Mungkin tergantung seberapa besar peminatnya si Stones ya. Kalau Ake siapa lagi ya? Kalau si Ait-Nouri cedera, back kirinya kagak ada. Guardiol. Iya back kiri jadi Guardiola lagi. Iya. Dan Oscar Bob nih gue penasaran ya musim depan seberapa ya kalau asal dia nggak cedera sih menurut gue nih punya Enggak potensi sih. bagus ya. Enggak, gue bilang di loan aja. Dia lumayan bagus coach menurut gue ya Enggak, dibanding. lu punya Marmus sama Haaland. Lah dia kan sayap, dia kan apa sih? Ya, Marmus bisa di sayap, bisa Iya. di depan juga. Oscar Bob gue bilang terlalu ringan buat Oke menurut gue IPL. buat saya dibanding kayak ya sama aja kayak lihat Savinho kan orang bilang Iya. bakal bagus, ternyata gitu-gitu juga mainnya kan. Doku juga serem di awal, ngereok di akhir gitu. Jadi nggak begitu oke. Tapi City selama Rodri ada sih menurut gue musim depan tetap akan ngeri ya. Tapi kalau Rodri Iya. nggak ada itu yang menurut gue akan menjadi Pada pembedanya. saat ini itu City sama Liverpool yang ngeri. Emang Arsenal nggak ngeri? Nggak ngeliat di mana-mana ya soal Arsenal. Sublimadi. Itu belum lagi medical check. Udahlah udah pasti itu mah udah dari tahun kemarin. Tinggal striker memang yang belum dicari. Bukan sama striker aja. siapa lagi yang belum? Ya, Kiper dapat. winger. Oh iya striker, pelapisnya si Martinelli ya. Bukan pelapis, pengganti. Pelapisnya Saka. Anjing. Pemain kreatif. Odegaard ya, pelapisnya Odegaard belum ada. Iya, Havertz nggak bisa diandelin, jual aja itu Havertz. Sistemnya mungkin berubah kalau Odegaard nggak ada. Karena Odegaard juga tahun lalu Kalau mainnya seandainya agak kurang Odegaard tahun lalu. Arteta nggak merubah sistemnya, praktis mungkin satu-satunya, dan ya mungkin sama Brighton juga lebih ke direct sekarang. Satu-satu yang bermain masih zaman ball possession. Ya dari situ nih apalagi ada Madrid sih. Tadi gue cuma lihat highlights juga ya kayak si Bellingham kartu merah tapi bisa ya karena lawannya juga Pachuca ya. Gue juga Pachuca. nggak terlalu nggak terlalu keren juga Ya tapi menit 7 goblok Asensio masih ditarik aja orang terakhir begitu. menit 7 kartu merah, lu bisa unggul 3-0 dulu. Ya kualitasnya. Pachuca. Ya. Atau Dan- kualitas Xabi Nggak, Alonso. kualitasnya Madrid. Dan lu lihat dari Alonso yang main 3 back di Leverkusen, main 4 back di Iya. sini. Harus ada kompromi. Simone main 3 back di Inter, main 4 back di Al Ahly. Jadi bisa. Bisa. Amorim nggak mau berubah tapi ya kalau Amorim ya tetap 3 back. Amorim nggak mau berubah. Semoga nggak berubah. Biar kita banyak hihihahanya. Musim depan nih penasaran gue bagaimana perannya si Arda Güler, apakah akan dapat Iya. chance lebih banyak, apakah Valverde bermain kayak kemarin lebih banyak di gelandang box to box atau lebih banyak dibantu bertahan atau lebih justru lebih menyerang kayak terakhir-terakhir lebih banyak nyerangnya karena mungkin Rodrigo juga kurang oke dan itu si pemain baru si Garcia juga mulai diorbitin. Masih agak tanda tanya. Lu butuh pemain kayak Valverde ini, tapi nggak di sayap kanan kali. Dia main di mana aja bisa. Di posisinya ada Güler, box to box. Iya. Ya Dia kan?
Dia main di mana aja mau sih memang Iya, kayaknya. mau. Cuman lebih efektif kalau dia main di posisi yang ada guler. Garcia, Vinicius, Rodrigo. Ya, Madrid. Rodrigo sih gue bilang calon digeser. Dia 6 tahun apa berapa tahun 20 tahun di Madrid Ya main udah. satu musim doang bagus. Ya gitu-gitu aja mainnya udah. Iya. Rotasi-rotasi aja mainnya. Kadang Iya. bagus, kadang enggak. Tinggal tergantung ntar Vini, Mbappe, Rodrigo sama lagi siapa ya? Udah nggak ada. Oh, katanya Sabi lagi nyari satu striker lagi yang karakternya nomor 9 tapi mau jadi pelapis coach. Which is ya nggak mungkin nyari high profile striker yang Iya. mau jadi kayak siapa dulu yang striker Joselu Iya, yang model kayak Joselu, gitu ya kan. iya. Yang mau jadi pelapis tapi bisa menjadi opsi pembeda lah kayak Giroud zaman tuanya gitu lah. Terus nah yang menarik coach fenomena Brazil ini kan 4 tim belum ada yang kalah nih. Kenapa Brazil secara timnasnya berantakan, secara liganya mungkin kita nggak pernah nonton Enggak secara lah, expose. ini nggak So far bisa gimana jadi mereka? parameter. Kenapa? Turnamen ini nggak bisa jadi parameter. Tim-tim Eropa itu setengah kaki datang ke sana, less motivation. Motivasi mereka itu cuma duit, dan duitnya ke klub juga. Iya, iya. Nah iya. sementara untuk tim Brasil itu motivasi banget. Tapi menurut gua kan Karena ini mereka duitnya nggak banyak, mereka ingin menunjukkan ke klub-klub Eropa iya, ya ngerti gua. untuk dibeli. Jadi untuk gue sih, gue nonton kok pas Yang mana si Flamengo Chelsea. siapa ya? Iya Flamengo Chelsea. Flamengo Chelsea, Nggak kan. ada hebat-hebatnya. Golnya juga template bola crossing. Ya golnya Chelsea juga template coach yang Chelsea juga yang hancur. Neto gitu Iya. doang kan. Kayak Chelsea Counter. juga hancur. Gue nggak bilang Chelsea bagus, Iya, cuman iya. gue nggak impress juga dengan si siapa ini. Gue pikir gapnya tuh akan jauh coach di awal karena udah lama kan dulu mungkin kalau kita ingat dulu Piala Interkontinental, Piala Toyota gitu kan. 2014 terakhir Iya kan termasuk yang klub Amerika Latin menang, dan itu menangnya lawan Chelsea. itu siapa ya? Oh bukan eranya Neymar itu setelahnya Neymar. Ya? Chelsea. Enggak yang lawannya siapa Brazil ya? Nah, nggak tahu Bukan siapa. Santos kan? Bukan Santos. Sementara tahun 2000-an itu kan masih kayak timnya Alexander Pato, timnya siapa Vasco da Gama. Iya. Itu levelnya masih agak ini kan. Iya. Pas di 2010-an tuh kayaknya menurut gue gapnya agak jauh kan. Emang betul. Termasuk timnasnya Betul. berantakan banget Iya, kan. kalau lu tanya kenapa bisa menang, ya mereka nggak termotivasi Nggak klub-klub termotivasi. Eropa. Kalau menurut gue Klub ya. Eropa itu lu lihat Pep lah. Match pertama sama kedua dirombak total. Iya sih. You don't do that kalau lu kalau lu benar-benar serius. Kan nggak dianggap serius ini. Kalau menurut gue turnamen. kalau tim-tim kayak yang udah yang udah firm gitu secara pelatih dan juga pemainnya, menurut gue sih masuk akal coach kalau dia setengah kaki lah untuk main di kompetisi di pramusim kayak gini. Tapi menurut gue buat ajang tim yang lagi transisi, yang kayak misalkan tim dengan pelatih baru, pemainnya tim yang kemarin masih Ya. berantakan di liga, menurut gue mereka harus dapetin dulu formula awalnya betul. basic kan gitu. belum dapet itu. Iya, makanya. Iya makanya nggak terlalu Dan serius. mereka nggak banyak waktu kan untuk Iya, menuju liga betul. nanti kan. Maka dari itu ini nggak bisa jadi parameter. Tapi menurut gue oke lah ini cukup serius Inter lah. lawan Urawa. Gue nonton Inter 20 menit pertama keren banget. 20-30 menit lah. Iya tapi Serangan variasi, tapi karena kualitas pemainnya, karena setengahnya muda semua kan, atau pemain baru lah. Nah pas masuk dengan gaya Simone Inzaghi lagi, tengah numpang lewat, mereka bisa cetak 2 gol itu gol scrimmage. Urawa parkir bis. iya mau nggak mau lah. Ya menurut gue ketika yang secara GP jauh seperti ini ya mau nggak mau harus lakukan hal-hal yang seperti itu dibanding Inter lawan PSG kan ujungnya Enggak, jadi semua yang bulan-bulan parkir gitu kan. bis kan ujungnya kalah. Kecuali Botafogo. Kecuali Botafogo. Ya kan akhirnya ada. Ya lo kan itu namanya resiko yang harus lo ambil ketika menghadapi tim yang jauh Nggak, level dari kalau lo. kenapa lu nggak nyerang? Nggak bisa coach. Lo lawannya Bullshit, nggak bisa. secara kualitas jauh lah. Ini sama aja lo ngomongin Lu kalau enggak, Di masa lawan Jepang nih lu kemarin. kalau press mereka paksa Inter long ball, peluangnya masih ada di situ. Inter kalau lawannya secara kualitasnya nggak di atas mereka coach malah seneng di press. Mereka keluar dari pressingan tuh paling seneng justru. Tapi kalau lawannya PSG matilah mereka. Iya. Lawan Barca aja kan masih bisa mereka keluar dari pressingan Iya. di Barca. Apalagi Ya karena ngepresnya kalau 3-4 orang ya susah. makanya pas yang dia kan coach ini sempat nanya gua kan di WhatsApp, gimana lo main nggak main Inter? Gue sering liat Inter main begini. Maksudnya variasinya mungkin lebih banyak lewat tengah kemarin ya. Kalau biasanya kan lebih banyak lewat sayap kan. setengah jam lah. Tapi menurut gua mereka lebih banyak berani lewat tengah karena lawannya Urawa coach.
Kalau Ya, nih lawannya tim yang gua lebih nggak tahu. Mungkin lawannya Urawa, tapi memang mereka lebih bertahan ya, Iya. parkir bis. Cuman gue lihat at least ada perubahan. Apakah ini konsisten atau nggak tahu juga. Iya. Dan ini banyak peluang dominasi. Inter sering melakukan hal ini di Serie A, di beberapa kompetisi yang dia ikuti, tapi efektivitasnya ini yang golnya aja dua-duanya menurut gue jelek, coach. Yang golnya si Lautaro sama golnya siapa lagi Carboni gitu kan menurut gue ya. Golnya bagus tapi lebih luck lah. Ya gol-gol scrimmage Golnya gitu Lautaro loh. bagus lah. Ya, tapi kan gol-gol yang bukan dari open play kan, yang gol dari Ya kan Inter sering begitu. bola mati ya. Dari crossing. Ya, jadi gue nggak bisa melihat itu gol yang bagus, bukan gol cantik yang memang lo dari open play, dari set play lo. Kalau dari apalagi golnya si yang kedua tuh menurut gue kan lucknya gede banget yang Sukic nendang, Carboni dapat deflectnya gitu. Scrimmage semua. Scrimmage-nya tuh enak. Ya, jadi menurut gue Inter masih Ya masih lah, pastilah. long way to go tapi menurut gue. Memang gue nggak tahu Long way to go lah. butuh berapa waktu lagi ya. Cuman klub-klub Eropa masih semua butuh waktu. Iya. Makanya ini ajang buat uji coba aja untuk mereka. Brazil terus juga nih Inter ya dengan Cifunya, we'll see. Sampai sekarang belum ada lagi kelihatannya tambahan pemain, terutama dia kemungkinan dapat striker dari Parma tuh yang jadi, cuman ya lo pasti nggak akan tahu, coach gue aja jarang nonton dia main dari Parma, si siapa Boni apa siapa? Nggak tahu gue. Iya kita lihatlah Esposito kemarin juga, si Pio Esposito juga debut, sementara kakaknya nggak pernah sukses di Inter tapi justru adanya sekarang kayaknya apakah punya masa depan. Esposito ini pemain mana? Esposito punya Itali Nggak pemain Inter yang tahun lalu nggak main kayaknya. dipinjemin sana sini. Ini udah pemain yang dipinjemin sana sini kemana-mana. Oke. Terus juga si adenya kemarin debut si Pio Esposito. Habis ini di loan lagi. Pasti kalau gini mah gini-gini doang. Ini sebenarnya kalau dari line up-nya mah pemain utama semua. Maksudnya pemain yang udah dari musim lalu semua. Aslani kan yang gue udah Zielinski mana nggak lihat, kalau nggak kelihatan sama sekali. emang jarang dikasih kesempatan. Iya. Zielinski back sayap jadi tengah kemarin. Esposito berat nih. Dumfries nggak ada, Zielinski nggak ada, Calhanoglu nggak ada. Nah ini ada Pio Esposito kan kemarin debut. Henrik Mkhitaryan kagak dijual-jual, bodo amat. Justru gue pengen lihat lebih banyak dari penampilannya Valentin Carboni sih, kayak gimana nih pemain Argentina muda. Mirip-mirip kayak Cheveri lah, punya masa depan cerah tapi terlihat potensinya seperti apa nih dari pemain-pemain Argentina muda ini. Oke, kita pindah dari Juventus nih. Gue ngelihat sedikit lebih ada penyegaran, walaupun mungkin tidak ada nama Vlahovic yang lebih bersinar. Justru ini panggungnya buat Kolomuani sama Kenan Yildiz dan juga si Conceição gitu. Apakah di bawah Tudor, coach, lebih bagus pada Mota tahun lalu menurut lo dengan squad seperti ini ya? Karena menurut gue Dengan squad yang ada harusnya lebih bagus. Cuman Tudor ini kan udah biasa di seri Liga Italia, makanya dia main ya typical Italian coach lah kalau gue bilang, walaupun dia bukan orang Italia. Kroasia. Dengan 3 ya. Lucunya Tudor itu kan padahal dulunya back tengah kan, barengan sama eranya. Sistem 3-4-3 ini kalau cocok efektif itu bagus banget. Cuman sistem yang paling sulit. Iya. Gila ini space-nya di tengahnya kosong banget itu. Iya. Makanya yang bener nih menurut gua begini coach, kalau 3-4-3 ya. Betul. Thuram sama McKennie yang sama-sama karakternya holding gitu, bukan yang pemain IMF semi IMF gitu. Kalau MU kan siapa yang DMF-nya kagak jelas gitu. Gak jelas dan makanya kalau organisasinya oke, 3-4-3 bagus. Cuman ini sistem sulit. Iya. Karena semua harus kompak. Betul. Ada 1-2 nggak kompak udah bolong. Iya, yang harus kuncinya tuh ada 2 holding yang kuat di tengah yang menjadi sumber transisinya. Nah, sementara sih Juve kalau dari formasi menurut gue bener nih penempatan orang-orangnya, Thuram dan juga McKennie. Dan Tudor ini walaupun dia dulunya back, tapi karakternya sebagai pelatih justru dia bermainnya lebih menyerang. Iya. Bukan yang karakter defensive minded gitu lah. Jadi cukup menjanjikan juga sebenarnya. Kita lihat apakah dia lebih bagus dari Mota. Terus pindah dari Juve ada apa lagi? Udah Salzburg Al-Hilal. Oke. Inter udah. Nggak Oke, ada yang seru. Bayern udah gak penting lah. Dortmund juga gue lihat. Aduh ampun lawan South Africa loh. Sandal Parah dari tim Eropa yang termasuk di luar Leipzig itu gue udah nggak hitung lah kasarnya. Itu pasti yang gue punya ekspektasi tinggi tapi nggak kelihatan itu Chelsea sama Dortmund. Dortmund sih kacau sih. Chelsea juga kemarin kacau sih. Chelsea sama Dortmund kacau mainnya.
Gue cuman sekali lagi lihat Dortmund pengen tahu doang bagaimana si Job main. Nah, kemarin ngegolin sih dan lumayan Iya, mainnya kemarin. lumayan. Lumayan mainnya Iya. dia, cukup menjanjikan lah. Tapi ya kalau lihat backnya Dortmund, Anton, terus si Schule yang gedong itu, ya Bissoba ini sebenarnya kan lebih bagusnya mainnya di sayap ya. Gua ya nggak melihat lah Dortmund kemana-mana lah. Pascal, Gue juga nggak lihat Dortmund kemarin. Dortmund kalau main kayak gini itu Champions League belum tentu masuk tuh. iya berat ini Dortmund mah mainnya begini mah. Squad, coba cadangannya siapa Dortmund nih sekarang ya? Oh si Chukwuemeka ada di situ, Sabitzer buset. Sabitzer, Bayer, Adeyemi oke lah mas. Bayer masih lumayan. Ademi itu pemain inti. Iya. Reina dulu udah lumayan sekarang hilang. Sama yang itu yang namanya agak susah siapa kemarin? Jamie Gittens ya. Nah berat lah. Dortmund gak akan kemana-mana. Oke kita mainin transfer aja. Kerkes resmi gabung Liverpool dari Bournemouth. Nah ini emang sudah tunggu-tunggu kan, emang 40 juta. Ya menurut gue Liverpool musim ini satu pembelian yang bagus lah, Frimpong. Gue itu nggak sering perhatiin dia ya. Akhirnya gue research kan. Ya. Ternyata ini pemain hebat. Bagus ini. Bagus, ya. Makanya orang tuh sebenarnya berebut pemain. Jarang sekarang lo lihat ada. Ini kayak lo lihat Walker zaman dulu aja, pemain back sayap, badannya kuat, kencang larinya, serangannya bagus, defense-nya cukup bagus juga, jadi stabil semuanya, balance. Iya. Jadi ya menurut gue ini pembelian yang bagus, bargaining yang bagus ya. Soalnya back kiri di Liga Inggris itu Iya, banyak yang kurang katrok kan. semua loh. Iya, kalaupun ada paling nggak seimbang, ada yang jago nyerang doang, defense-nya kurang. Kayak Kukurea kan Enggak, tapi rata-rata katrok. kirinya. Ya kalau Arsenal aja sampai harus minta ke Skelly untuk jadi back kiri. Calafiori cedera mulu. Lu taruh Timber aja pernah main di back kiri. Makanya kan Liverpool Robertson juga udah menurun tahun ini. Emang iya sih, back kirinya Liga Inggris musim ini nggak terlalu konsisten sana sini. Terus siapa dari Liverpool lah? Kwanza juga pergi. Ini dia gabung Leverkusen sekitar 30 apa ya 30 juta pounds kan. Karena dia katanya mau beli si Mark Gehi juga. Gehi tapi berapa ya? Setahu gue main Inggris mah pasti mahal. Namun Liverpool kan langsung buyback. Oh. Kemarin gue baca artikel musim ini siapa namanya Slot udah keluarkan uang atau Liverpool dari berapa tahun klub. Iya. Cuman mereka bisa mengeluarkan uang tanpa melanggar ini itu ya karena performanya di Liga Inggris bagus dan UCL pun sampai jauh. Iya. Ya, dan dapat extra income. Dan secara bisnisnya juga bagus lah. Tahun terakhir walaupun dia sempat yang kelempar dari peringkat di zona Liga Champions ya, yang 2 tahun lalu ya nggak salah 3 tahun lalu kan. Tapi habis itu dia bisa naik lagi tapi kan memang FSG ini dari dalam hitungan manajemennya selalu emang nyarinya profit. Jadi sudah cukup menabung untuk mengeluarkan hal besar seperti ini. Tapi pembelian Liverpool paling top sih gue bilang. Ya so far ya di Inggris ya menurut gue paling top lah. Bener-bener posisi yang dibutuhkan mereka cari. Dan pemainnya bagus semua secara individual ya kan. Terus Gehi berapa? Tapi dia juga bisa jual Kwanza 35 juta juga gila ya. FSG lumayan ya 35 juta tuh. Pintar. Oke loh 35 juta buat pemain yang rotasi gitu doang. Nah ini belum tahu ya harga berapa. Nih let's say nih Gehi itu biasanya minimal main Inggris di atas 50 juta deh. Karena Stones aja setahu gue tuh 50-60 juta waktu dia 50-an kayaknya. Everton kan. Ben White aja 50 juta ke Arsenal. Ya itu mah tolol. Tapi emang main Inggris segitu coach. Gila emang orang-orang klub-klub begitu. Nah dia kan transfer marketnya 45 kan. Ya dia kan tapi 50 juta. Ya 45. Paling 50 juta. Ya 50 jutaan lah. Soalnya gue ingat dulu waktu dia masih prime. Umur berapa dia? 24. Oke lah. Kontraknya sampai kapan? 26, setahun lagi. Nah kemarin seingat gue waktu kontraknya masih agak panjang, Palace itu bandol dia sekitar 70-80. Dengan dia sisa setahun sih harusnya sih bisa 40 mah masuk akal atau 50. Oke ini Liverpool kalau dapat Gehi ya lumayan lah dibanding Kansa, menurut gue levelnya naik dikit lah daripada Kansa. Terus nah ini Zubimendi yang juga udah resmi, tinggal nunggu medical check up doang. Jorginho udah ke Flamengo, main bagus justru di Flamengo. Kalau di Zubimendi pasti jaminan inti gak coach menurut lu coach di awal-awal? Duetnya sama siapa? Sama Rice pasti ya. Partey kan, cadangan. Partey kan udah ini habis. Udah hampir out. Padahal dia masih bagus ya bisa di. Enggak, dia umur 32 tahun minta gaji gede. Iya sih ya.
Itulah nggak disanggupin. Kalau 32 tahun, 2 tahun lagi masih bisa lah. Tapi kalau gajinya kegede ya susah. Ini Partey tuh menurut gue oke loh. Masih kalau dipanjang buat setahun 2 tahun lagi Gue ya. juga bilang oke. Tapi ya kalau emang gajinya terlalu nggak masuk akal ya, Arsenal harus mikir-mikir siapa pelapisnya buat DMF murninya kan nggak ada sekarang kan? Nggak ada. Ya Partey. Iya. Ya Subimendi paling nggak main. Ya, Sama Zubimendi aja karakternya kan bukan petarung juga sebenarnya kan? harusnya Moreno kan. Hah? Moreno siapa? Merino. Bangsat gue kejegal mulu kegocek mulu siapa Moreno anjing. Merino anjing itu mah. Tapi kalau dia lebih box to box sih bukan DMF. Enggak serang shadow Dia striker. striker sekarang. Kayak domba lu kemarin anjing. Shadow striker. Parah banget gue main sama dombanya Koji yang main cuman orang-orangnya dia doang tak. Enggak. Strikernya. Panji ini berharap kita umur 40 plus nyerang terus kalau diserang ikut balik. Ya sure. Enggak, maksud gue penerapan formasinya tuh di bagian balance gitu loh anjing Terus lah. Ari juga main yang 250 kilo. Lu berharap ikut balik. Ini nggak jelas nih orang. Parah banget. Gue ditaruh sama 3 orang usianya 4. Ardan berapa? Ardan 49, 48. Sabik 45. Mati gue udah suruh ngejar. Buktinya nggak jebol juga Ya kan. gue yang kerja keras coach. Ya itulah tugasnya anak muda. Anjir. Gak muda juga, gue udah 38, gak muda juga. Ya itu lebih muda daripada kita. Dan lawannya tuh pelatih futsal, pelatih anak-anak yang badannya masih ramping-ramping semua. Ya buktinya kita menang kan. Ya gue kerja keras itu. Iya emang tugas lo harus kerja keras. Aduh, makanya gue capek. taruh lu di Gue belakang. capek. Pasti kalau gue tinggal dikit jebol tuh, gue yakin tuh. Buktinya waktu lu babak pertama nggak jebol juga. Yang gue bawa pertama jebol, yang gue Enggak. jadi DMF jebol. Ya lu nyuruh gue jadi DMF tuh jebol. Itu babak kedua. Oh iya, babak pertama gak ada gue. Iya nggak jebol kan. Karena lu mainnya masih turun sayap-sayapnya si siapa? Ya masih ada stamina. Alwi turun, Iwan turun. Iya, Pas masih babak ada. kedua, player 6 orang di depan. Ya iyalah. Suruh main 4 babak tepar semua lah. Gue udah kacau dia. Kalau yang dari depan, ayo Ji, dapat pala lu aja. Suruh ngejar setan semua yang lari, abang-abang Tarkam. Iya, Oke, iya. kita pindah dari. Nah ini, bener kan Boni kan, Inter nih kemungkinan dapat dia nih buat gantiin si Taremi, udah nggak ada harapan lah. Sama tadi si Esposito kan juga mau dipinjemin lagi lah. Jadi lumayan lah dia ada punya striker cadangan. Karena Henrique itu memang kayaknya diplotnya jadi sayap tuh si Luis Henrique, bukan striker. Tapi musim Ini lalu pasti cuman dibuat 30 juta ini harganya. ya 30 juta ke bawah emang bener. Tapi golnya cuman 6 gol 4 assist anjing, nggak menjanjikan banget buat Højlund aja di Atalanta aja nyetaknya masih 10 gol lah Bang. Semua striker Inter yang menjanjikan cuma Lautaro doang. Iya, sama Thuram. Yang lain nggak menjanjikan. Thuram aja gratis. Thuram nggak juga lah. Tapi Thuram waktu didatangin tuh di Bundesliga top scorer kedua Bundesliga coach, 15 gol. Iya masih mending lah. Gratis. Nah ini kayak ginian. Tahun lalu berapa gol? Dia tuh belasan gol. Dia tuh top skornya masih. tahun lalu. Oh, top Dia tuh skor, Lautaro. bukan Lautaro. Makanya gue bilang Lautaro tahun lalu ngedrop banget. Walaupun dia jadi pembuka ruang, tapi secara golnya kurang. Oke, dari Inter Madesu lah ini, Boni lah. Siapa pindah lagi? Bijol lah. Coaching gak akan tahu nih Bijol. Pinjol tahu. Anjing. Nico Williams sih nunggu apa nih? Kayaknya emang nunggu ini ya, keuangannya Barca masih dihitung-hitung sih kayaknya. Masih oke lah. Kan dia udah deal secara ini Agreement. personal. Iya. Ya tinggal duitnya aja bisa apa nggak bayar ke Athletic Bilbao-nya kan. Karena yang dia tuh ngelepas Ansu Fati udah pasti lepas ya, Ansu Fati. Oh, selain Nico Williams, dia juga katanya ngedeketin si Rooney Bargi tuh yang sempat heboh yang waktu ngalahin MU ya, apa MU menang ya waktu lawan Copenhagen yang timnya Kevin Dix. Cuman tahun lalu si Bargi ini cedera ACL, jadi hampir nggak tampil dari bulan Maret, dari bulan setahun lah, hampir setahun, akhirnya baru sembuh. Nah, gue nggak yakin secara potensinya bisa langsung oke lagi kayak si Ansu Fati kan abis ACL kan ya Ansu Fati ya waktu itu ya. Ya. ACL langsung ngedrop kan. Nah ini gue juga nggak yakin si Rooney Bargi bisa langsung sengacun itu buat jadi sayap kanan. Tapi menurut gue oke sih buat jadi pelapis karena dulu waktu awal-awal dia muncul bandrolnya 50-60. Kontraknya tuh bakal habis di bulan Desember. Barca antara mikir-mikir doang antara bayar 3 juta euro atau nungguin gratis di Desember. Si bangsat anjing. Lah, lu pikir Madrid nggak gitu? 3 juta euro doang anjing.
Parah banget dah semiskin itu Kak Barca. Tapi Emang ya, miskin iya sampai sih. gue harus bantuin jualin kartu Tapi- digital gitu. Tapi keren kalau dia dapat Barji dan nyata Barjinya masih bisa balik lagi ke performa awal sih. Di kanan artinya dia punya pelapis Lamine Yamal yang oke. Di kiri dia punya Nico Williams. Nah Di kemarin gue tengah baca. punya Xavi, Lopez sama Iya, Rafinha. oke lah. Di depan punya Lewy sama Martin. Sama siapa? Ferran Torres. Ferran Torres. Tapi katanya coach, gue baca dari kemarin si Mundo Deportivo, si Flick tuh kayaknya bakal ngusung si Olmo jadi false nine lebih sering buat Iya. gantiin Lewy. Ya kita lihat lah, karena Olmo kan memang cukup oke ya buat jadi pemain-pemain super sub gitu Iya, untuk bisa nerobos penetrasi ya. Dan artinya ini membuat Rashford semakin goodbye dari Barcelona yang katanya Rashford ngebet banget sih, kan dia lagi latihan di itu kan latihan apa conditioning dan lain-lain biar tetap terjaga. Gue sih sebagai pelapis oke-oke aja. Tai, pelapis apaan yang harganya mahal dan Ya nggak ada mah Ya, 5 makanya. juta lah. anjing 5 juta. Lu Oke. siapa tadi namanya? Kwanza aja 30 juta. Oke, Rashford. bonus 10 juta, 15 Ya, juta. anjing, agak lah. Gajinya aja 250.000 pounds, mana bisa digaji Ya, segitu. mimpi aja Ya, Barca iya, bisa makanya. gaji gitu. Makanya gua nggak tahu nih kabarnya si Rashford sampai sekarang. Rashford, Garnacho, belum ada Sancho. Ya nggak ada yang mau lah karena 70 juta. Udah Makanya, gila lu. makanya, tapi kan MU ini sarap. Tapi kan satu sisi itu kayak duri dalam daging menurut gua coach. Kalau dia nggak offload, Emang. sementara ada di dalam Iya squad menurut gua betul. gitu Makanya kan. semoga nggak di-offload. Anjing. Dan yang rame nih netizen fans MU nambah kesel lagi ngelihat Garnacho lagi liburan pakai bajunya Rashford, Aston Villa. Lu pemain MU, lu pakai baju tim Premier League papan atas lainnya, lu nggak menghormati kita. Udah lu sekalian pergi sama Rashford berdua gitu coach. Jadi, gimana tanggapan lu melihat postingan itu? Ya, setuju sih. Tai. Tapi Iya. ya sih. Setuju. Menurut lah. gue sih nggak etis ya. Terlepas lu mungkin menghormati temen lu Rashford senior lu yang Kecuali kita fans. iya ya kan. Gue serius mau beli jersey Inter loh. Ya udah sekalian dua, oke. Keren banget. Bahkan ya. lu ntar ke sana kan, ke luar negeri kan. Sekalian dua. Oke. Nggak, gue beli yang away. Yang white yang putih. Putih. Yang third gimana ya? Gue biasanya Inter tuh thirdnya oke-oke Oh juga iya. biasanya. Ntar gue cari yang thirdnya. Anjing. Nice coach, kita titip semua ya. Gimana menurut kalian dari fans MU melihat postingan Garnacho yang pakai baju Rashford? Apakah makin kesel atau justru kalian melihat oh biasa-biasa aja karena dia respect sama Rashford, atau mungkin ini pertanda bahwa dia pengen ngikutin jejak Rashford keluar Ya. dari MU? Karena Rashford memang Kalau gue objektif ya, objektif Iya. ya, biasa aja itu. biasa aja. Iya. Tapi kalau menurut gue sih nggak etis ya kalau pakai baju, kecuali baju legend coach. Enggak, itu kan enggak kecuali bajunya orang lain. Itu kan baju Rashford. Iya, tapi- Dikasih sama Rashford. Tapi baju musim ini, ya maksudnya masih Iya. musim ini menurut Enggak gua. kan kalau dia temenan sama Rashford kan biasa aja. Iya. Tapi jangan diposting sih menurut gue itu yang. Iya. Itulah the perks-nya of being public figure kan sekarang ya ada hal-hal seperti itu ya. Gue sih setuju kalau orang kesel, dan Amorim tuh memang sudah menegaskan bahwa Rashford nggak masuk dalam rencana dia, makanya ini makin Garnacho juga. iya makin pelik nih dua orang ini. Jadi ya senasib lah kakak beradik, senior dan juniornya sesama pemain akademi, nasibnya kayak gimana? Buat kalian fans MU, bagaimana nasib Rashford atau Garnacho? Kalau kalian boleh milih siapa yang lebih dipertahankan, karena katanya Rashford Gue pengen tahu kalau lihat MU ngebandrol begitu mahal, siapa yang dijual itu? Iya kan? iya kan paling mungkin Anthony Edan sih loh. menurut gua. Paling mungkin Anthony. Oke, Anthony berapa value-nya? Ya 30-40 lah. Exactly. Iya kan? Nggak akan di atas 50 Garnacho lah. 70 my friend. Iya itu gila emang. Orang gila memang yang mandul Garnacho 70 lah. Garnacho 70. Ya kalau Garnacho 70 Rashford mah cepet anjing, aneh banget dah. itu dapat 2 barela sama uang kembali itu. Iya Barella 30 loh. Iya. Gila Dapat loh. 2 barela sama uang kembali itu. Turam aja gratis kan, emang hancur deh kan nih. Oke, kita akan update lagi dari Club World Cup di hari Kamis mendatang. Kita lihat mungkin ada juga kejutan transfer mungkin yang akan lebih seru, karena masih bulan Juli masih lama juga ya. Tapi yang pasti transfer masih lama, jadi mungkin sabar aja sampai akhir Agustus. Oke, kita ketemu lagi di hari Kamis. Bye-bye semuanya. Baik. Jangan lupa subscribe dan juga like, karena subscribe kok lama banget ya, kagak naik-naik anjing. 200.000 aja udah. Sekarang 3 tahun nih kita ya. 3 tahun. Enggak 2 tahun lah.
Udah mau jalan 3 tahun. 2 tahun. Akhir tahun 3 tahun. Akhir tahun ini baru 1,5 tahun. Dua. Enggak. Kita baru. Kita tuh 2000 berapa sih? 2022. Masuk sih? Ya kan gue resign 2022. Iya 2022. Gue resign. Ya baru 2,5 tahun lah. 2,5 Enggak, emang naiknya susah. Likes-nya, views-nya sering nembus dari target. Tapi tolonglah, jangan lupa untuk subs juga. Biar enak gitu gue menuju gold button ya. Gue gak pernah Gold minta button. subs. Ya gitulah kalau gitu ya. Daripada, tapi gue lebih suka gini sih. Subs-nya lebih rendah tapi views-nya lebih gede. Iya. Dibanding subs-nya 500.000 tapi nonton cuma 20.000, 30.000 tuh kayaknya Exactly. sayang sekali ngeliatnya. Cuman buat etalase doang pajangan. Oke, kita ketemu lagi minggu depan hari Kamis. Bye-bye. Bye.